Oke, puji Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, kita selalu tahu bahwa saat kita datang kepada Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat, ya, kuasa Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, pada saat kita rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, pada saat kita rindu, ya, kita punya iman bertumbuh, kita punya kerohanian bertumbuh. Saudaraku sekalian, Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita, Tuhan tidak pernah akan membuat kita semakin hari hidup kita semakin mundur. Enggak. Asal kita sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membawa kita sehingga kita benar-benar kita bisa menjadi seorang yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, saudaraku sekalian, minggu lalu kita telah belajar tentang keberadaan kita di dalam gereja. Kita belajar bahwa gereja itu merupakan sebuah keluarga rohani, dan rumah rohani, Dan saudaraku sekalian, kita belajar bahwa di keluarga rohani dan di rumah rohani ini adalah tempat di mana kita bisa bersekutu bersama, kita diperlengkapi untuk bisa bersaksi, dan kita dibentuk untuk bisa melayani Tuhan maupun manusia. Dan saudaraku sekalian, minggu lalu juga kita belajar bahwa keberadaan kita di dalam gereja atau posisi kita di dalam sebuah keluarga rohani, kita ini adalah anak. Saudara dan saya di dalam keluarga rohani GB Antioquia, kita adalah anak. Jadi ini adalah hal yang sangat menarik. Dan saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah dasar pengertian yang sangat penting bagi kita sebagai seorang jemaat. Karena pengertian ini akan membantu kita untuk bisa tertanam dengan baik di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga rohani yang Tuhan telah tetapkan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya rindu sekali bagi saudara yang telah menjadi jemaat GB Antioquia yang terdaftar. Saudara harus tahu bahwa GB Antioquia ini adalah keluarga rohani saudara. Ini adalah rumah rohani saudara. Dan saudara adalah anak rohani di gereja ini. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita bertekun untuk menjadi anak rohani yang baik, yang rajin, komitmen, taat, dan sungguh-sungguh saudaraku sekalian, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh di dalam membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh di dalam berdoa, sungguh-sungguh di dalam melayani, dan sungguh-sungguh dalam mengikuti berbagai aktivitas kegiatan ibadah gereja kita. Jangan kita menjadi seorang anak rohani yang malas, malas ibadah, malas bersekutu sama Tuhan, malas doa, malas baca Alkitab dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, biarlah kita boleh menjadi anak rohani yang benar. Jangan menjadi anak rohani yang cuek, apapun tidak mau tahu. Orang berkata tian-tian pu zi tau punya. Jangan menjadi anak rohani yang suka gosip atau pemberontak. Suka kritik gereja. Wah, ngapain mesti beli ini? Aduh, ngapain mesti adakan kegiatan ini dan lain sebagainya. Jadi marilah kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama menjadi anak rohani yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Mari katakan kepada orang yang duduk di sebelah Anda adalah anak rohani GB Antioquia. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, minggu ini kembali saya mengajak saudara untuk belajar tentang keberadaan saya di dalam gereja, tapi dari perspektif yang berbeda, saudaraku sekalian. Jadi kita akan lanjutkan, kita akan belajar keberadaan saya dalam gereja. Nah,
Saudaraku sekalian, kita akan kembali mulai melihat dari arti gereja. Apabila kita mau berbicara tentang keberadaan kita di dalam gereja, maka kita akan mulai dari arti gereja. Minggu lalu saya sudah sampaikan dan kita akan lihat kembali. Nah, saudaraku sekalian, gereja, arti gereja. Kata gereja itu berasal dari kata Yunani, ya. Kalau ada yang masih ingat, ya, yang berasal dari kata eklesia. Ya, artinya dipanggil keluar. Eklesia itu sendiri, saudaraku sekalian, maksudnya terdiri dari dua kata. Kata depannya itu ek, ya, yang berarti ya keluar, dan klesia atau kaleo, ya, kata kerjanya yang berarti dipanggil. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita melihat definisi daripada gereja dalam arti yang sesungguhnya, maka gereja berarti sekelompok orang, ya, yaitu Anda dan saya, sekelompok orang yang dipanggil keluar untuk tujuan yang khusus dan pasti. Oke, sekelompok orang yang dipanggil keluar untuk sebuah tujuan yang khusus dan pasti. Jadi saudaraku sekalian, berdasarkan dari definisi ini, ya, atau dengan kata lain ditilik daripada definisi ini, maka saudaraku sekalian, yang disebut dengan gereja, yang dimaksud dengan gereja itu adalah Anda dan saya. Amin. Dengan kata lain, bahwa gereja itu adalah diri kita sendiri. Ya, Anda dan saya, kita adalah sekelompok orang yang Tuhan panggil keluar untuk sebuah tujuan yang khusus dan yang sangat luar biasa. Ya, diri kita, hidup kita, saudaraku sekalian, itu harus bisa menjadi berkat. Itu harus bisa menjadi terang, ya. Karena Anda dan saya adalah gereja, ya, sebagaimana dimaksud dengan arti gereja yang sesungguhnya. Jadi saudaraku sekalian, apabila saudara dan saya adalah gereja, maka perhatikan, saudara dan saya itu adalah anggota tubuh dari tubuh Kristus. Saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara untuk membaca beberapa ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita mulai dengan Efesus pasal yang keempat ayat ke-16. Kitab Efesus pasal yang keempat ayat ke-16. Saudara boleh catat dan perhatikan firman Tuhan ada di dalam screen, Anda bisa baca nanti. Perhatikan saudaraku sekalian, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita lanjutkan dengan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat ke-4 sampai dengan ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi, perhatikan, kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini melalui konsep tubuh atau tubuh Kristus, saya mengajak saudara untuk melihat, ya, keberadaan kita di dalam gereja, ya. Jadi melalui perspektif yang lain, saya mengajak saudara untuk melihat, ya, posisi Anda, ya, keberadaan Anda di dalam gereja. Nah, saat kita berbicara bahwa kita mau melihat keberadaan kita melalui konsep tubuh, saudaraku sekalian, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Ya, apa artinya tubuh Kristus? Kita akan lihat definisi ini, saudaraku sekalian. Tubuh Kristus itu adalah sekelompok orang yang telah menyerahkan dirinya itu kepada Kristus dan selalu ada bersama di dalam sebuah ikatan persekutuan. Jadi saudaraku sekalian, saat kita berbicara tentang tubuh Kristus, kita berbicara ada sekelompok orang, yaitu Anda dan saya, sekelompok ini kita masing-masing kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Dan kita selalu ada bersama.
ya, di dalam ikatan persekutuan. Seperti hari ini kita bersama, kita bersekutu ya bersama di dalam Tuhan. Ya mungkin ada kegiatan lain, ya mungkin ada kebaktian pengajaran, ya kita bersekutu lagi bersama-sama. Ya ada kebaktian kelompok sel, kita bersekutu bersama-sama di dalam kelompok sel. Ya atau ada ibadah anak muda dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, yang disebut dengan tubuh Kristus itu adalah Anda dan saya, kita gereja sekelompok orang yang telah dipanggil keluar, lalu kita menyerahkan diri kita, hidup kita kepada Kristus, dan kita selalu berkumpul bersama, ya, dan ada selalu dalam ikatan persekutuan. Ini yang dimaksud dengan tubuh Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang tubuh Kristus, kita berbicara seperti hari ini, ya. Kita berbicara dalam satu persekutuan, kita sama-sama ada bersama. Amin. Nah, saudaraku sekalian, dalam kehidupan ini ada banyak orang Kristen. Mereka mengaku Kristen. Ketika ditanya, ya, agamanya apa? Kristen. Ya, banyak orang Kristen mengaku Kristen, tetapi saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti bahwa mereka itu adalah anggota tubuh dari tubuh Kristus. Konsep tubuh Kristus, saudaraku sekalian, itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konsep panggilan individual setiap orang Kristen. Maksudnya adalah seperti ini saudaraku sekalian. Kita masing-masing dipanggil oleh Tuhan lalu ditempatkan di bagian-bagian yang berbeda. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan apa yang Paulus katakan. Di dalam Roma pasal ke-12, 4 dan 5 yang kita baca, Paulus berkata bahwa tubuh Kristus itu banyak anggota. Dan kita yang adalah anggota tubuh Kristus, kita adalah anggota terhadap yang lain. Ya. Lalu dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12, Paulus berkata bahwa setiap anggota tubuh itu punya fungsi yang beda-beda, saudaraku sekalian. Namun tetap merupakan satu tubuh. Ya, jadi walaupun fungsinya beda, tapi tetap satu tubuh. Ya, jadi ketika kita berbicara dalam tubuh Kristus, maka kita akan berbicara bahwa ada banyak peran. Ya. Dengan kata lain, dalam tubuh Kristus ada yang berperan sebagai mata, ada yang mungkin berperan sebagai hidung, mulut, telinga, ya, ataupun tangan, kaki, ya, jari dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, saat kita berbicara mengenai konsep tubuh, maka saya mau saudara mulai ya membayangkan tubuh saudara. Ya, karena ketika saudara mulai membayangkan tentang tubuh saudara, akan sangat mudah bagi saudara untuk memahami konsep tubuh Kristus. Ya, sebagaimana tubuh kita ini terdiri dari banyak bagian, banyak anggota. Ya, tak terhitung saudaraku sekalian. Maksudnya yang kelihatan itu banyak. Nah, saudaraku sekalian, seperti tubuh kita yang punya banyak bagian, punya banyak organ, demikian juga dengan tubuh Kristus. Kita ini Tuhan panggil, lalu ditempatkan dengan peran yang berbeda. Mungkin di dalam tubuh Kristus saudara adalah mata. Mungkin dalam tubuh Kristus saudara adalah telinga. Atau saudara adalah mulut. Mungkin saudara adalah tangan. Ya. Jadi saudaraku sekalian, setiap kita yang telah dipanggil masuk dalam tubuh Kristus, saudaraku sekalian, saudara ada perannya masing-masing. Ya. Dan ada hal yang sangat penting untuk disadari. Itu setiap bagian, setiap anggota tubuh itu sama pentingnya saudaraku sekalian. Tidak ada bagian yang kurang penting di dalam ya anggota tubuh Kristus. Nggak ada saudaraku sekalian. Ya. Nggak ada, semuanya sama penting. Jadi ini adalah sebuah hal yang saudara perlu mengerti. Saya berikan contoh di tubuh kita lah, nggak usah jauh-jauh. Misalnya bulu mata saudaraku sekalian. Kita tidak bisa berkata, aduh bulu mata mah nggak penting. Nggak apa-apa kok kalau nggak ada bulu mata. Toh mata saya masih bisa tutup, bisa buka, nggak ada bulu mata. Ya. Saudaraku sekalian, ini adalah pemikiran yang salah, nggak benar. Kenapa? Karena bulu mata itu juga penting saudaraku sekalian. Bulu mata itu punya peran yang cukup penting. Setiap manusia saudaraku sekalian,
itu punya 75 sampai 80 helai ya bulu mata di kelopak bawah. Di kelopak atas itu ada 90 sampai 160 helai. Ya. Nah, saudaraku sekalian, lalu panjang bulu mata manusia ya, itu kira-kira ya 10 sampai 12 mili lah. Kurang lebih 1 sentian ya. Kurang lebih seperti yang lewat dikit. Nah, perhatikan. Bulu mata itu bukan hanya sekedar menunjang penampilan, saudaraku. Ya, kalau nggak percaya, coba lihat ya para hawa, saudaraku sekalian. Ya, ibu-ibu, ya coba lihat para gadis-gadis. Saudaraku sekalian, perhatikan. Oh, mereka penting sekali ya memperhatikan bulu mata mereka. Ya, bahkan dikasih extension, dipanjangkan, dikasih lentik. Oh, pokoknya dipasang-pasangin dah. Kenapa? Karena mereka merasa begitu gue punya bulu mata. Ya, mereka pasang bulu mata, mereka merasa bahwa gue adalah wanita paling cantik. Mataku paling cantik di dunia. Saudaraku sekalian, bulu mata itu bukan sekedar menunjang penampilan seperti yang saya katakan. Tapi bulu mata itu juga berfungsi melindungi mata, saudaraku. Karena bulu mata itu berperan untuk mencegah debu, ya mencegah bakteri, ya kemudian ada angin atau air yang akan masuk ke dalam mata. Selain itu, saudaraku sekalian, fungsi dari bulu mata itu berkaitan erat dengan banyaknya serabut syaraf yang ada di pangkal ya bulu mata kita, saudaraku sekalian. Serabut syaraf itu begitu sensitif. Ya, kenapa sensitif, saudaraku sekalian? Dia sensitif terhadap gerakan, dia sensitif terhadap ya benda asing. Coba saudaraku, coba tangannya gini, sentuh. Belum nyampe aja kayaknya otomatis mata kita kayaknya mau tutup. Ya, sensitif, saudaraku sekalian. Kenapa? Ketika sentuhan atau benda asing menyentuh bulu mata tersebut, maka bulu mata itu akan kirim signal ke otak dan otomatis mata kita akan tutup. Nah, jadi perhatikan, ini sederhana. Kita hanya menyentuh bulu mata kita loh, langsung itu bulu mata kemudian melalui serabut syarafnya kirim sinyal ke otak. Jadi saudaraku sekalian, bulu mata itu penting. Ya, kita nggak bisa bilang itu nggak penting. Atau saya berikan contoh lain, saudaraku, bulu hidung. Ya, saudaraku sekalian, ada banyak orang menganggap bahwa bulu hidung itu mengganggu penampilan. Ya, apabila ya atau bulu matanya sudah manjang, udah sampai keluar ke hidung-hidung gitu loh. Ya, saudaraku sekalian, seperti pot yang terbalik. Ada orang nggak bulu hidung banyaknya keluar seperti pot yang terbalik, saudaraku sekalian. Nah, ada orang menganggap itu seperti mengganggu penampilan. Tapi saya mau katakan bahwa bulu mata itu punya fungsi yang juga ya sangat penting bagi tubuh kita. Kenapa? Karena bulu mata itu bertindak seperti filter, saudaraku sekalian. Ya, bulu hidung kita. Bulu hidung kita itu bertindak seperti filter, saudaraku sekalian. Jadi dia seperti filter mencegah partikel-partikel seperti debu, serbuk, ya ataupun ya alergan yang memasuki paru-paru kita, maksudnya sesuatu yang membuat paru-paru kita bisa alergi, ya bisa bermasalah. Itu ya dicegah oleh bulu hidung kita, saudaraku sekalian. Jadi ketika partikel itu memasuki hidung kita, partikel itu kan terjebak. Ya, terjebak di mana? Ya, terjebak di bulu hidung, ya terjebak di lendir-lendir bulu hidung yang tipis. Nempel semua di sana. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, kadang-kadang ya kita heran kan, ya hidung kita kok ada upilnya. Itu kotoran, saudaraku sekalian, yang terfilter, itu kotoran yang tersaring, ya. Jadi walau secara langsung gak terlihat itu bulu hidung, kalau memang tidak dilihat secara spesifik, secara khusus, ya. Tetapi walaupun tidak terlihat, itu tetap keberadaan cukup penting bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Amin, saudaraku, ya. Nah, melalui contoh yang sederhana tadi, kita ini dimengertikan, saudaraku sekalian, bahwa setiap anggota tubuh, ya, setiap anggota tubuh kita itu membutuhkan anggota tubuh yang lain, saudaraku sekalian. Dengan kata lain, tidak ada anggota tubuh yang tidak berguna. Semua anggota tubuh kita itu berguna, ya. Kita saling membutuhkan, anggota tubuh itu saling membutuhkan. Coba saudaraku sekalian, apabila badan saudara itu kalau gatal, di belakang gatal, ya, apa yang saudara lakukan? Otomatis
Tangan kita akan pergi ngegaruk kan badan kita. Pasti kan garuk tangan kita. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin kalau punggung kita itu gatal. Saudaraku, kalau kita berkata pada punggung kita, no, gatal. Ya garuklah sendiri. Nggak bisa, tangan kita otomatis akan pergi garuk badan kita yang gatal. Ya, atau saudaraku sekalian, ada bagian tubuh kita yang sakit. Ya, contohnya kita punya tangan kiri, bahu ada yang nggak nyaman. Kita punya tangan kanan otomatis akan pergi mijit-mijit saudaraku sekalian. Nah, di sini memberitahu pada kita bahwa ya anggota tubuh yang satu membutuhkan anggota tubuh yang lain. Nah, kalau kita mulai memperhatikan tentang ya anggota tubuh saudaraku sekalian, maka semua anggota tubuh di dalam tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, itu penting. Semua berguna, tidak ada yang tidak berguna, ya, tidak ada yang kurang berguna, nggak ada, semua sama. Amin. Ya, dan hari ini saudaraku sekalian, saya mau jelaskan keberadaan kita, ya, sebagai anggota tubuh. Saya akan jelaskan melalui perumpamaan seperti ini. Nah, misalnya saudaraku sekalian, GBI Antioquia itu adalah tubuh Kristus. Dan sebagai jemaat, maka Anda itu adalah anggota tubuh dari GBI Antioquia. Nah, sebagai anggota tubuh, maka setiap dari Anda itu punya peran yang beda-beda. Ya, saudara itu punya peran yang sangat penting bagi gereja GBI Antioquia. Ya. Nah, mungkin saudara berkata seperti ini, ya saya hanya jemaat biasa. Saya seminggu sekali datang untuk beribadah, habis ibadah saya pulang. Ya, saya jemaat biasa. Ya, mungkin beda sama teman-teman yang lainnya, yang pelayanannya, ya bisa nyanyi, bisa main musik, bisa nari. Atau ya yang punya waktu untuk melayani sebagai asar, sebagai penyambut dan lain sebagainya. Ya, saya nggak punya kemampuan seperti rekan-rekan yang lain yang bisa ngurusin komputer, lighting, sound system di belakang. Ya, saya apapun nggak bisa, saya hanya bisanya datang ibadah. Nah, saudaraku sekalian perhatikan. Saudara, walaupun saudara hanya seminggu datang ibadah, saudara tidak bisa berkata, ya keberadaan saya itu harusnya nggak penting. Penting saudaraku sekalian. Saya mau tegaskan saudaraku sekalian, bahwa keberadaan saudara itu penting bagi GBI Antioquia sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena saudara itu merupakan anggota tubuh GBI Antioquia. Dan kalau saudara adalah anggota tubuh, saudara itu pasti punya fungsinya di dalam tubuh Kristus ini secara keseluruhan. Saudara pasti ada perannya. Walaupun saudara berkata, gua hanya datang ibadah 1 minggu sekali. Saudara ada perannya saudaraku sekalian. Sama. Misalnya seperti organ kita nggak kelihatan. Jantung, paru, ginjal, liver, usus. Itu nggak kelihatan. Beda sama tangan, jari, mata, hidung, mulut yang langsung kelihatan. Tapi yang di dalam organ dalam nggak kelihatan. Tapi saudaraku sekalian justru yang tidak kelihatan ini punya peran yang sangat vital. Coba kalau usus saudara itu bermasalah, ya, usus saudara itu nggak bersih, bermasalah. Apa saudara nggak mencret bukan sehari tapi bisa berhari-hari? Coba kalau jantung saudara itu bermasalah, ya, bukan saudara jalan sebentar aja saudara ngos-ngosan, kecapean. Perhatikan saudaraku sekalian, walaupun tidak terlihat, itu pasti ada perannya. Sama. Ya. Saudara, walaupun saudara itu hanya jemaat biasa. Tapi karena saudara adalah anggota tubuh dari tubuh Kristus, GBI Antioquia, maka saudara itu penting. Saudara penting. Saudara, ya. Saudara berharga bagi GBI Antioquia. Karena peran saudara sebagai anggota tubuh itu tidak bisa ditiadakan begitu aja. Nggak bisa. Kalau saudara berkata, ya
saya nggak punya peran yang vital. Saudaraku sekalian, tetap saudara nggak bisa ditiadakan. Perhatikan saudaraku sekalian. Ya, kalau tubuh kita, coba kita lihat tubuh kita. Ya. Apabila ada anggota tubuh kita yang tidak lengkap atau ada anggota tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, mungkin kaki, mungkin tangan atau lainnya. Coba kalau ada anggota tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik, maka itu tubuh bisa disebut cacat karena ada kerusakan. Ya. Kalau ada anggota tubuh yang tidak lengkap, tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh itu cacat. Karena itu saudaraku sekalian, saudara tidak bisa berkata bahwa saya tidak penting. Saudara penting. Pentingnya di mana? Perhatikan. Pentingnya pertama, karena saudara anggota tubuh dan saudara peran ada fungsi dan saudara sangat berguna, ada gunanya. Yang kedua, ya, perhatikan. Ketika saudara ada bersama, ya, kita bicara soal kesehatian, kita sehati dalam hal doa, kita sehati memuji, kita sehati menyembah, kita sehati beriman. Bayangkan kekuatannya. Ya, walaupun saudara berkata, gua hanya jemaat biasa. Tapi saudara sekalian, walaupun saudara jemaat, tapi pada waktu kita bersahati, saudara dan saudara yang lain, ya saudara dengan rekan-rekan yang ada di panggung, ya saudara bersama dengan saya, kita sehati, kita mengimani hal yang sama, kita mengimani kuasa Tuhan bekerja melakukan sesuatu bagi gereja kita, itu dahsyat. Keterlibatan saudara dalam sehati itu akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Kalau kita berkata 2 atau 3 orang ada bersama, Tuhan bilang gua hadir. Perhatikan hal kesehatian. Baiknya ketika saudara dan saya atau kita semua berkumpul, kita sehati meminta sesuatu yang sama, kita sehati, kita rindu hal yang sama. Ya saat rindu kuasa Tuhan, saat kita rindu mujizat Tuhan. Aduh saudaraku saya mau katakan itu dahsyat. Kuasanya dahsyat. Oleh sebab itu gak bisa kalau gak ada saudara. Ini konsep yang atau pengertian yang saya mau saudara mengerti. Karena penting sekali saudaraku. Jangan menjadi orang Kristen yang tidak mengerti bahwa dia itu adalah anggota tubuh di dalam tubuh Kristus. Saudaraku sekalian, saya rindu saudara mengerti kebenaran ini. Kenapa? Ya, karena saya tidak mau ya saudara berkata seperti ini. Wah, nggak ada pengaruhnya ya kalau saya tidak datang beribadah. Ada pengaruh. Jangan saudara berkata, malas minggu ini saya nggak mau ke gereja. Atau ya minggu ini saya nggak datang gereja mah nggak apa-apa. Atau bisa minggu depan saya datang beribadah. Nah saudaraku sekalian, saya rindu saudara tidak bicara seperti ini, tidak ngomong seperti ini. Karena saudara harus mengerti saudara anggota tubuh. Saudara punya peran, saudara punya fungsi di dalam keseluruhan tubuh Kristus. Siapapun saudara. Saudara perlu mengerti bahwa setiap kehadiran saudara di gereja untuk beribadah bersama itu akan semakin menyempurnakan tubuh Kristus. Amin saudaraku. Ya. Saudaraku sekalian, kembali minggu lalu ya kita belajar juga tentang panggilan gereja. Amin saudaraku. Ada tiga panggilan gereja. Jadi ketika saudaraku sekalian, ya hari ini kita belajar bahwa kita adalah gereja, kita sendiri adalah gereja, kita sendiri adalah sekelompok orang yang dipanggil keluar dengan tujuan yang khusus dan pasti. Maka panggilan
gereja juga berlaku di dalam kehidupan kita. Ya minggu lalu kita belajar 3 panggilan atas gereja. Yang pertama adalah gereja dipanggil untuk bersekutu. Koinonia. Jadi dengan kata lain sebenarnya saudara dan saya, kita ini dipanggil untuk selalu ada di dalam persekutuan. Tubuh Kristus ada sekelompok orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan selalu ada bersama, diikat di dalam sebuah persekutuan. Jadi enggak salah saudaraku sekalian, sebagai gereja kita juga terhisap di dalam panggilan atas gereja, yaitu koinonia, bersekutu. Karena itu saudaraku sekalian, kita tidak boleh meninggalkan persekutuan seperti kata Paulus. Kita tidak boleh meninggalkan persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Kenapa? Karena kita adalah gereja dan panggilan atas sebuah gereja, panggilan atas diri kita sebagai gereja adalah bersekutu. Bersekutu satu sama lain, bersekutu sama Tuhan. Kita tidak bisa meninggalkan hal seperti ini karena inilah panggilan kita. Inilah panggilan kita. Bersekutu. Jadi saudaraku sekalian, jangan lupa selain bersekutu, kita dipanggil untuk bersaksi. Kita dipanggil untuk bersaksi, kita dipanggil untuk menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Ya, kita dipanggil untuk mengatakan, memberitahu kepada banyak orang, kepada keluarga, kepada teman, apa yang kita alami di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk apa? Melayani diakonia. Saudaraku sekalian, kita dipanggil untuk melayani mulai dari keluarga kita. Mungkin lingkup rumah kita, tempat kerja kita, sekolah kita, kemudian gereja kita. Setiap kita sebagai gereja, kita dipanggil untuk melayani diakonia. Jadi saudaraku sekalian, saya rindu hari ini, ya, ketika kita belajar tentang keberadaan kita di dalam gereja, saudaraku sekalian, maka kita adalah anggota tubuh. Amin. Kita adalah anggota tubuh. Mungkin peran saudara itu berbeda. Saya tidak tahu apa peran saudara, tapi saya tahu pasti saudara adalah anggota tubuh. Saudara itu punya fungsi dan saudara punya peran dan saudara berguna, saudara penting. Bukan saja di mata Tuhan, tapi juga di mata rekan-rekan kita yang lain. Ya, jadi jangan pernah merasa saudara tidak berguna. Jangan merasa bahwa saya hanya jemaat. Saudaraku sekalian, di mata Tuhan Anda dan saya, Anda dan para pelayan, kita itu sama. Kita sama pentingnya. Kita sama berharganya, kita sama bernilainya. Kita punya fungsi walaupun berbeda, tapi kita satu di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, saat kita bicara tentang keberadaan saya di dalam gereja, selain kita adalah seorang anak dalam sebuah keluarga rohani, kita juga adalah salah satu anggota tubuh Kristus. Ini yang saya rindu saudara mengerti. Karena ketika saudara mengerti keberadaan saudara dalam gereja, maka saudara pasti akan bertumbuh. Saudara pasti akan terobosan. Saudara pasti akan mengerti, ya, bagaimana hidup di hadapan Tuhan sebagai seorang anak rohani dan sebagai anggota tubuh. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Saudaraku sekalian, mari saat ini datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin selama ini saudara hidup dengan konsep pikir atau perspektif bahwa hari Minggu adalah hari di mana saya beribadah kepada Tuhan karena saya orang Kristen. Mungkin selama ini saudara menjalani kehidupan saudara sebagai orang Kristen seperti ini. Hari Minggu datang untuk beribadah kepada Tuhan karena saya orang Kristen. Atau ibadah orang Kristen kepada Tuhan adalah hari Minggu. Jadi sebagai orang Kristen saya datang hari Minggu untuk beribadah. Mungkin selama ini bertahun-tahun saudara hidup dengan pengertian seperti ini. Saudara merasa bahwa yang penting saya beribadah. Yang penting saya sudah melakukan tugasku, bagianku sebagai orang Kristen, hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Saudaraku sekalian,
Mari, ketika kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Hari ini, saya rindu saudara menyadari, inilah kebenaran penting bagi saudara. Saudara bukan sekedar jemaat yang beribadah kepada Tuhan di tempat ini setiap minggu. Saya rindu saudara mengerti, GBI Antioquia itu adalah keluarga rohani saudara dan rumah rohani saudara. Dan saudara adalah anak rohani di dalam keluarga dan rumah rohani ini. Oleh sebab itu sebagai anak, mari belajar untuk bertanggung jawab. Belajar untuk mengerjakan bagian saudara sebagai seorang anak rohani di dalam sebuah keluarga rohani dan rumah rohani. Ketika saudara menyadari bahwa saudara adalah anak rohani dari keluarga rohani ini, saya percaya setiap kali saudara pulang ke rumah, saudara akan pulang dengan hati yang bahagia, sukacita, senang. Karena ketemu saudara-saudara yang lain. Karena ketemu anggota keluarga yang lain. Oleh sebab itu mari kita terus belajar. Bersekutu satu sama yang lain. Belajar mengasihi satu sama dengan yang lain. Belajar menerima satu sama yang lain. Belajar untuk menolong, membantu satu sama yang lain. Karena kita semuanya satu di dalam sebuah keluarga rohani dan rumah rohani. Selain itu saudaraku sekalian, sebagai orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, dari dosa kepada kebenaran. Sebagai sekelompok orang yang dipanggil keluar dengan tujuan yang khusus dan yang pasti. Itu menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka saudaraku sekalian, setiap kita itu berada di dalam satu tubuh Kristus. Sebagai jemaat gereja GBI Antioquia, sebagai anggota tubuh daripada tubuh Kristus GBI Antioquia, saudara punya peran. Saudara punya fungsi atas tubuh Kristus ini. Oleh sebab itu mari sadari peran dan fungsi saudara di dalam tubuh Kristus ini. Kalau saudara adalah jemaat, tapi peran dan fungsi saudara tidak bisa ditiadakan, tidak bisa dihilangkan. Walau saudara satu orang, saudara tetap punya peran di antara ratusan-ratusan orang. Ketika kita sehati, ketika kita menyatukan visi, menyatukan hati, menyatukan kita punya kerinduan, menyatukan keinginan kita, maka besar kuasanya. Kuasa kesehatan, kuasa kesatuan itu begitu besar. Karena itu akan menghadirkan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu ketika kita ada bersama selalu, maka kuasa kesehatan itu akan semakin besar, semakin kuat mengalir, memancar dari kehidupan kita. Dan dirasakan, dinikmati bersama-sama oleh kita. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara punya peran. Sebagai anggota tubuh Kristus, setiap Anda itu berguna. Tidak ada yang kurang berguna, tidak ada yang tidak berguna. Setiap kita, siapapun Anda, sebagai anggota tubuh Kristus, Anda berguna sekali.
dalam tubuh Kristus. Sebagai jemaat Antioquia, saudara berharga, saudara bernilai, saudara penting bagi gereja ini walau saudara adalah jemaat. Karena pada saat kita sehati bersama-sama, maka kuasa Tuhan akan hadir dalam gereja kita. Ketika kuasa Tuhan hadir, maka saudara bisa mengalami zaman kuasa Tuhan. Saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan saudara bisa menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Jesus. Mari saudaraku sekalian kita bertekad. Bertekad. Mulai hari ini. Saya mau menjadi anak rohani yang bertanggung jawab. Saya mau menjadi anak rohani yang setia. Saya mau menjadi anak rohani yang tertanam. Ini adalah keluarga rohaniku, ini adalah rumah rohaniku. Selain itu, saya adalah anggota tubuh daripada tubuh Kristus. Sebagai gereja, saya adalah anggota tubuh. Dan kami saling membutuhkan satu sama lain. Keberadaan kami akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ketika semua anggota tubuh berfungsi dengan baik. Ketika semua anggota tubuh berfungsi dengan maksimal. Maka tubuh Kristus akan kuat. Tubuh Kristus akan sehat sekali. Dan tubuh Kristus itu bisa melakukan banyak hal. Oleh sebab itu mari bertekad untuk menjadi anak rohani yang baik. Bertekad untuk menjadi anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Haleluya Jesus. Bertekad mulai hari ini. Hidup saudara mau berubah. Haleluya Jesus, glory. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan firman-Mu. Bila Tuhan Engkau sendiri akan memberkati firman-Mu. Mengurapi Tuhan firman-Mu di 2 minggu ini. Menyempurnakan itu firman dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu. Sehingga kebenaran ini akan memerdekakan hidup mereka. Membawa hidup mereka semakin berarti bernilai di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan mereka boleh menyadari keberadaan mereka yang sesungguhnya di dalam gereja. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan aku berdoa dan aku menyerahkan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin.